Shot. Nice shot. Oke. 1, 2. Tunjukkan ya komitmen dari klub untuk tetap menyelenggarakan event Pondok Indah International Junior Golf Championship setiap tahunnya yang mungkin sudah dimulai sejak tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada rekan-rekan media dalam kesempatan pada siang hari ini di acara press conference dalam rangka event Pondok Indah International Junior Golf Championship yang ke-11 di tahun 2024. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Eri Arsyad, mewakili dari Pondok Indah Golf Course. Bapak Michael Chandra Coyadi sebagai Ketua dari pelaksanaan Pondok Indah International Junior Golf Championship. Berikutnya adalah Bapak Hafzan Taher, perwakilan dari Pondok Indah Golf Club selaku komite dari Pondok Indah Golf Club sendiri. Terima kasih Mbak Nuri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua awak media yang sudah hadir di sini dan teman-teman yang sudah berkesempatan hadir, dan juga untuk kali ini kita menyelenggarakan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya pada bulan Desember turnamen Pondok Indah Junior International yang kita adakan yang ke-11 tahun ini. Dan persiapan kita, kalau tadi ditanyain oleh Bu Nuri, persiapan kita sudah 100%, kita sudah siap. Dan kita juga berterima kasih kepada Pak Eri yang telah menyiapkan lapangan yang sangat cantik ini dengan green dan rough yang prima. Terima kasih Pak Eri sudah menyiapkan dengan timnya, dan tentu atas dukungan dari Pak Hafsan sebagai ketua dari perkumpulan golf Pondok Indah juga kita sangat berterima kasih. Jadi kalau ditanya itu, Mbak Nuri, persiapannya completely 100%. Completely 100%. Luar biasa ya Pak Michael. Oke, Bapak, kira-kira keistimewaannya apa nih Pak tahun ini? Saya sebelum mewakili ya, jadi saya trigger dulu ya Pak Michael. Pasti ada sesuatu yang istimewa tahun ini. Jadi tahun ini satu yang istimewa bahwa ini adalah pure turnamen menggunakan nama Pondok Indah Golf, Pak Eri ya. Biasa Pondok Indah menjadi major sponsor tahun ini sehingga menggunakan hanya nama Pondok Indah. Yang kedua, bahwa kali ini tentu kita berharap bahwa ada kurang lebih 9 negara yang mengikuti turnamen kali ini. 9 negara itu yang terjauh dari Amerika, ada Australia, ada China, ada Korea, ada Swedia ya, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand seperti biasa ya, semua dan Indonesia. Semua hadir berkompetisi dan kurang lebih sesuai dengan selalu kita canangkan supaya semua bermain dengan baik dan cepat, maka kita batasi jumlah pemainnya. Ya, selalu membatasi jumlah pemainnya. Hanya yang terbaik yang bermain di sini. Setiap negara yang kita undang memberikan pemain-pemain juniornya yang terbaik untuk bisa hadir di turnamen ini. Ini kan kita punya acara tahunan, yearly. Jadi kita sudah berpengalaman untuk memberikan yang terbaik
dari lapangan golf kita kepada adik-adik yang nanti akan berkompetisi. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Dan yang paling penting dari semuanya adalah rasa terima kasih dari Pondok Indah kepada Pak Michael yang sudah mati-matian untuk berusaha untuk membuat terselenggaranya event ini hampir setiap tahun. Dan saya rasa yang paling berat tahun ini ya Pak Michael. Dan saya rasa ini tantangan kita adalah musim hujan. Semoga hujannya nggak terlalu berat karena kita sudah memaksimalkan performance dari lapangan kita. Biarpun hujan, kalau 1 jam, 1,5 jam hujan deras kita masih bisa oke. Yang saya harapkan adalah untuk adik-adik junior, terutama yang dari Indonesia, untuk bisa lebih berkompetisi dan lebih menggiatkan untuk ikut selalu bertanding di event-event junior Pondok Indah. Saya rasa turnamen ini tetap akan ada sampai tahun depan, udah pasti ada ya Pak Michael ya, karena kita harapkan Pak Michael tetap jadi ketua panitia. Saya rasa sekian. Bahwasanya insya Allah ya turnamen ini akan terus berlanjut untuk tahun depan, dan untuk tahun depan kita sudah memprogramkan turnamen ini. Saya cuma ingin di sini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Pondok Indah sebagai selaku main sponsor untuk turnamen ini. Tanpa dukungan penuh dari Pondok Indah, mungkin sulit kita menggerakkan turnamen ini. Dan juga tentunya kerja keras all out dari Pak Michael ya, sehingga turnamen ini insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu sebenarnya saya. Penyelenggaraan turnamen ini khususnya untuk junior ini membuktikan komitmen dari Pondok Indah Golf Course bersama-sama dengan Pondok Indah Golf Club dalam rangka pembinaan bibit-bibit muda golf untuk tentunya diharapkan pada gilirannya nanti bisa menunjukkan prestasi yang baik di kancah baik internasional maupun regional. Kita berharap tentunya akan lahir bibit-bibit golf junior yang berbicara nantinya. Ya. Tentunya kita berharap dari Indonesia. Ya, karena itu saya appeal kepada pemain golf junior Indonesia untuk bermain fair play dan kemudian sportivitas. Dengan begitu itu akan membawa nama baik Indonesia di dunia internasional. Saya kira itu Pak Siska. Sebenarnya tidak persis berbeda karena kita melakukan 3 hari dan selama 2 hari kita melakukan untuk shotgun. Kita mulai jam 7 ya, dan hari ketiga yang kita lakukan adalah tea time. Nah, kenapa kita lakukan kombinasi ini adalah karena kita melihat bahwa keadaan cuaca. Kita tidak ingin bahwa kalau kita melakukan tea time seluruhnya yang biasanya sampai terakhir ada siang dan selesai sore, lalu kalau hujan itu akan menunda semuanya, dan itu membuat orang yang juga supaya fair bahwa kalau seandainya ada yang siang tertunda dan angin kencang, itu nggak komplain, wah yang pagi-pagi lebih baik ya kan. Jadi untuk itu kita lakukan shotgun misalnya. Persiapannya tentu berbeda karena kita harus melakukan persiapan lebih matang karena semua shotgun harus dilakukan at the same time. Kita lebih banyak pengawas, lebih banyak juga judges ya, jurinya,
dan tentu nanti penerimaan skornya akan bersamaan. Jadi kita juga lakukan penerimaan skornya itu, kita sudah prepare dengan baik supaya semua tidak menumpuk. Nah itu yang berbeda kalau ditanyain kenapa. Tapi tidak completely shotgun hari pertama, 2, 3, enggak. Nah 2 hari aja shotgun, yang ke hari ketiga itu adalah menggunakan T-type, gitu ya. It's a looks combination of PGA and lift ya. Perbedaan yang paling signifikan adalah kita di sini nggak bikin roughing sampai 8 cm, kasihan yang anaknya. Jadi roughnya itu ya masih kita tolerir seberapa tingginya, jadi supaya mereka juga bisa fun. Kalau nggak nanti pusing anak-anak, ya bolanya nggak kelihatan. Seperti kalau yang acara Indonesia Open, semuanya kalau kayak amatir, nanti nggak fun. Jadi speednya juga hampir-hampir, tapi nggak sama persis. Karena kalau acara-acara internasional yang lain itu biasanya dari Asian Tour-nya turun ke lapangan untuk ngecek dia punya posisi speednya, dia punya green-nya, tee box-nya, kapan hari apa yang mesti di mana gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan itulah. Tapi saya garanti hari ini kalau nanti junior pasti seru, tantangannya juga lumayan. Hampir setiap golf club ya di Jakarta dengan coach dari masing-masing klub tersebut itu mengirimkan pemain, baik itu dari golf club Pondok Indah tentu sebagai PR ya, dan kemudian dari NGI, dari Pemda Bali, dari Pemda Jawa Timur ya, itu semua mengirimkan pemainnya. Dan ini mirip selalu bahwa event ini selalu ditunggu karena event ini sudah dipastikan selalu di Desember dan sudah mereka ketahui. Jadi semua Pemda sudah mengetahui, golf club yang ada di Jakarta juga sudah mengetahui, dan kemudian mereka juga hadir. Dan kita juga selalu mengundang ya golf association di setiap negara untuk mengirimkan the best golfer untuk ya nominate dari asosiasi mereka, asosiasi national association mereka untuk hadir di sini, dan mereka selalu mengirimkan 2 the best untuk hadir. Dan kalau Anda masih ingat bahwa penyelenggaraan ini yang sudah ke-11 ya, dari 11 itu di tahun 2 kali kita nggak selenggarakan karena COVID ya, dan itu memang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan bagi semua golfer. Tapi kita harus juga memberitahu bahwa golf pemain di sini udah menurunkan cukup banyak ya champion dari Indonesia ya. Kita bisa lihat bahwa seperti Jonathan Wijono, dia pernah bermain di sini, Kevin siapa Tirto ya, kemudian bermain untuk NCAA di US, kemudian dia pernah masuk Indonesian at US Open final amatir di sana. Kemudian kita lihat ada Jonathan Xavier, sekarang menjadi tim inti dari Harvard team ya, dan banyak lagi yang bermain dan juga menunjukkan. Dan kita bisa lihat bahwa para junior golfer yang bermain di sini ya, itu setiap kali mereka juara ataupun punya ranking di sini, karena di sini ada ranking dunianya, itu menolong mereka untuk memperoleh beasiswa di luar negeri ya, memberikan menolong mereka untuk mendapat beasiswa. Dan itu udah banyak ya, kita mau sebut satu persatu. Kedua, kita lihat bagaimana salah satu golfer yang selalu ikut juga, sekarang sih belum tahun pro ya, masih amatir, dia juga si Kintaro, juga pernah menjadi juara kelompok umur 17 setelah bermain di sini di San Diego, juara dunia di San Diego sana. Kita juga lihat bahwa pemain-pemain lain yang dari luar negeri, Titiku adalah juara dari tahun 2017 Women di sini junior, dan sekarang Anda bisa lihat dia LPGA dan dia ada selalu di dalam top 3 dunia ya. Kita lihat waktu yang Pak
Eric katakan Simon, ya. Simon itu mendatangkan pemain-pemain LPGA dan Korea. Kita bisa lihat waktu itu hadir Yuko, kemudian Lydia Ko, dan dijuarai oleh Princess Mary dari Filipina. Itu juga juara di turnamen ini sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa is a very good quality of competitions yang kita selalu berikan kepada para pemain. Bagaimana kita bisa lihat bahwa itu menelurkan banyak pemain-pemain dan dari junior pemain sini bisa berbicara di dunia. Terus terang expense-nya kita harus menambah orang ya. Kenapa kita harus ada 4K yang lebih banyak? Ya, kita harus biasanya kalau tea time kan sejak awal jalan aja. Sekarang kita harus membawa card untuk menempatkan mereka di setiap hall supaya shortcut, ya kan? Kemudian juri yang harus hadir karena kan dia harus lebih banyak. Jadi sekarang jurinya yang biasanya lebih sedikit sekarang 10 kita harus hadirkan. Ya, kemudian penerimaan scorecard itu kan akan datang bersamaan semua, dan itu scorecardnya harus ditemuin oleh para orang yang mengenal pemain-pemain tersebut kan, dan itu juga cukup banyak. Jadi ada sedikit tambahan, tapi demi ya penyelenggaraan ini tidak terdelay. Jangan sampai yang kita planning 3 hari, tahunya hanya 2 hari karena hujan kan, gitu. Jadi itu yang dan kita lihat bahwa cuaca itu memang tidak menentu belakangan kan, sore-sore hujan, pagi-pagi hujan. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut, ya. Dan memang kalau harus cost tambah keluar, ya apa boleh buat. Dan lakukan demi kelancaran dari turnamen ini full 3 hari, ya. Nah, di dalam technical meeting memang kita sudah sebarkan ya, saya ingin pertanyaan dan juga mungkin cadangan, sebab saya tengok sini ada kad untuk 2 hari. Okey, mungkin daripada pihak penganjur boleh pertimbangkan mungkin cadangan daripada saya ataupun rakan-rakan daripada negara-negara lain juga kan, mungkin datang daripada jauh, sebab mereka ni kebanyakannya mungkin ada WGR point. So kalau lagi satu mereka ni pun mungkin masih junior. So apa salahnya kalau dipertimbangkan untuk bermain sebanyak 3 hari daripada kad, sebab kadang-kadang ialah golf ni kan, kadang-kadang jadi, kadang tak jadi, kadang-kadang the best player pun boleh score yang tak baik, tapi at least mungkin ada peluang untuk hari ketiga tu boleh dapatkan point WGR dia, sebab point WGR kena main 3 hari. So itu pandangan saya, kalau boleh dipertimbangkan, bukan cadangan saya semua, mungkin cadangan daripada rakan-rakan dan juga mungkin negara-negara lain. So kalau boleh dipertimbangkan, tapi apapun saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur, pihak venue Pondok Indah sendiri yang menyediakan satu persiapan yang cukup baik dan juga dengan fasiliti dengan padang yang cukup terbaik bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Because dari kelompok umur dan kelompok umur yang kecil hanya bermain 2 hari. No. Karena based on the rule mereka hanya bermain 2 hari. Yang kelompok umur yang lebih senior A dan B will play 3 days. Yeah. But C only 2 days. C, don't worry. There's a full points from the WAGR. Thank you. Yeah. Jadi seperti event-event sebelumnya, kita memang menyediakan atau mewajibkan tentang kad untuk supaya hari terakhir tidak akan lebih atau dicek terakhirnya itu 78 pemain. 78 pemain itu terdiri dari 54 pemain atau boys, kategori boys, dan 24 adalah dari girls. So what we can do adalah to make sure, kenapa 78? Karena 78 itu adalah angka keramat. Kok keramat? Kenapa? Karena kita mendasari pertandingan ini didasari kepada yang namanya pace of play. Kalau pace of play bisa dipenuhi,
berarti tidak akan ada perlambatan. Sehingga 78 itu kalau kita bagi menjadi berapa grup? Ada yang tahu nggak 78 bagi 3 dapat berapa grup? 26. Berarti ada 13 di sebelah kiri, yaitu dari hole 1, 13 grup lagi di sebelah kanan dari hole 10. Sehingga kalau berangkat grup pertamanya itu dari 1, nggak akan beradu dengan yang masih main di hole 10. Karena begitu dia dari hole 1 kan selesai di hole 9. Jadi kalau 26 grup dibagi 2, 13 grup akan bermain dari hole 1, 13 grup lagi akan bermain dari hole 10. Nah, jangan sampai pada saat si pemain selesai 9 hole atau selesai 18 hole, dia akan terpentok dengan pemain yang belum memulai pertandingan, karena di hole 1 dan hole 10 masih ada yang belum memulai pertandingan. Oke, saya melakukan ini kenapa? Karena saya dulu pemain dan saya ngotot melabrak tournament director yang menyebabkan saya itu di hole 9 selesai, hole 10 masih belum menyelesaikan permainan atau belum memulai permainan. Dan saya marahin tournament director. Pemain kok boleh memarahi? Ya, karena saya menganggap tournament directornya nggak becus. Sedangkan kita harus menyelesaikan di hole 9 atau di hole 18 itu, saya boleh langsung menyelesaikan di hole berikutnya. Tapi di hole berikutnya saya tidak bisa main karena yang seharusnya sudah memulai grupnya itu sudah memulai masih kelebihan. Karena apa? Tadi kita 26 grup. Kalau setiap hole-nya, setiap hole 1 dan hole 10 ada berapa grup? 13. Oke. Jadi saya bukan mau ngajarin berhitung ya. Kalau dulu zaman saya di sekolah rakyat, sekolah dasar itu kita udah tahu bener tuh perhitungan. So, jangan sampai nanti kenapa 78? Karena saya nggak pengen sebagai pemain, gue mestinya udah main nih di hole berikutnya, udah selesai nih hole 9 atau hole 18, tapi gue masih kok nggak kelar-kelar itu yang grup depannya. Karena kita harus memenuhi suatu ketentuan yang supaya jangan sampai mood gua hilang. Kayak kalau gua mestinya udah melanjutin, tiba-tiba ada kejadian seperti itu, kesel nggak sih? Nah, saya mendasarkan itu berkat pengalaman. Ya, waktu saya masih pemain yang ya cukup aktif lah. Jadi saudara-saudara, ini bukan ngarang, harus ada hotline, tapi kan kasihan. Anda sudah diberikan hak untuk bermain sepanjang 36 holes, okay, afterwards, then be within the 54 yang akan boleh bermain selanjutnya, dan 24 yang harus bermain selanjutnya. So far, cross my fingers, mudah-mudahan angka ini bisa pas. Kayak tahun lalu jumlah pemain girls-nya lebih sedikit dari 24. Jadi kita berikan kesempatan, katakanlah yang main cuma 22. Berarti ada kita berikan kuota 2 lagi dari pemain boys. It's something that we consider as keberuntungan dari si boys. But on the other hand, saya
anggapan bahwa golf adalah suatu jenis sport yang mengharuskan merit. Kita hargai yang benar-benar berusaha untuk bermain sebaik-baiknya. Nah, tapi kalau ada masalah di pemain, kalau tadi 54 cowok, ada 56, 56 yang pada skor yang sama. Oke, what we do adalah yang kita sebut dengan cut. The cut didasari kepada hasil permainannya 36 hole, kalau masih sama hasil dari permainannya 18 hole terakhir itu, last 9, last 6 holes, last 3 holes, dan last 1 hole. Believe me, itu nanti akan tersaring dengan sendirinya 54 yang dibutuhkan.